actually struggle to get through all of these challenges dan berusaha untuk membentuk diri yang lo cita-citakan. Lo ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Dan itu adalah the meaning of our life. Itu kali ya. Meren gitu. Mungkin kita karena ya kita masih ya anggapannya masih setengah umur kali ya. Aduh. Nggak tahu gitu kan. Masih 30-an lah gitu kan gitu. Tapi ya udah lah, yang penting jalanin aja. Kalau misalnya gue sih ngerasa masih seperempat sih. Bagus. Kayaknya quarter life crisis gue nggak beres-beres soalnya. Bagus. Kayaknya quarter life crisis gue nggak beres-beres soalnya. Bagus. Justru malah kalau menurut aku punya mindset itu ngebantu kita untuk terus berkembang, karena akhirnya kalau misalnya udah baik-baik aja kok gue, itu akhirnya ya udah lu akan di situ-situ aja nggak sih? Iya, itu ada satu apa gitu. Itu dia emang bilang anxiety itu sebetulnya adalah gift to us humans, karena anxiety actually drives us forward. It makes us want to do better gitu kan. Bukan era modern, gue cemas nih, dan seolah-olah cemas tuh harus dihentikan. Tapi sebetulnya kalau menurut si filosof ini, gue lupa. Itu adalah kecemasan itu adalah bagian yang sangat normal dari menjadi manusia. Justru aneh kalau kita nggak cemas, karena kita semua tahu bahwa kita ini punya expiry date ya. Cuman bedanya adalah kalau di makanan expiry date ada tanggalnya, kalau kita nggak tahu kapan nih gitu kan kita mati. Jadi sebenarnya makanan kayak apa, kita bikin jamu pun sebenarnya ada expiry date-nya, itu cuma perkiraan pada umumnya, tapi kan akhirnya perlakuan barang ini ini aja kan caranya lo gitu kan. Kalau ini gue kan sebagai manusia yang sangat rasional, akhirnya gue suka Google nih, di Indonesia life expectancy-nya berapa sekarang? 71 tahun guys, btw. Jadi gue mikir, oke, kalau 71 tahun, umur gue 34, berarti gue tinggal punya sisa berapa tahun lagi kan? Karena lo punya expected expiry date based on di mana lo tinggal ya kan? Iya, betul. Ya, makanya mungkin lebih baik tinggal di Jepang, nanti expiry date-nya lebih panjang sedikit. 90-an. 80 ya. Nah, beda 10 tahun gitu. Tapi anyway, justru aneh kalau kita nggak cemas. Ya kan? Betul. Aneh dong orang kita pasti mati. Kan? Pasti. Terus udah gitu, udah pasti yang pasti di dunia cuma satu mati ya kan. Udah gitu kita nggak tahu kapan matinya, bisa mati kapan aja ya kan. Terus udah gitu pasti kalau kita actually membiarkan diri kita merasakan kecemasan itu, pasti kita akan mencoba mempertanyakan buat apa gue hidup. Iya kan? Nah, akhirnya refresh lagi kita. Akhirnya lo ingat. Apakah yang bikin lo cemas saat ini sesuai atau enggak dengan nilai hidup yang lo percaya adalah nilai hidup lo? Iya. Refresh lagi. Dan itu kan kayak kudu ulang-ulang terus. nggak ada habisnya. Ya. Jadi Bahas ini punya sebuah karya yang memang akhirnya dipersembahkan untuk kekasih hatinya pada saat mereka menikah nih. Keren banget sih, ini menurut aku sesuatu hal yang ya aku nggak terlalu romantis banget juga sih gitu kan. Ini ngeliat Masih yang melakukan seperti ini, wah ini keren banget sih. Ini dia nih, ini bukunya To Be in Love with You is To Be Loved with Myself gitu. Ya menurutku aku juga setuju sih dengan judul ini sih, karena emang akhirnya kalau misalnya kita nggak bisa mencintai diri kita sendiri, ya gimana kita bisa mencintai orang lain gitu. Dan aku pun juga banyak menyarankan orang-orang yang apa ya, istilahnya mungkin mencari pasangan, ya lu minimal lu bisa mencintai diri lu sendiri lah. Kalau lu ini nggak bisa lu mencari orang yang benar-benar akhirnya bisa mencintai lu. Nah ini mau dong sih diceritain nih gimana nih buku ini diciptakan dan kenapa lu bikinnya, cerita-cerita sebelum gitu. Oke. Mungkin
harus bukan kalau ada gambar belakangnya Lunch Chicken Commerce. Jadi kenapa tikus ya? Oke, mungkin one by one ya Mas ya, one by one pertanyaannya. Jadi basically gimana ya? Jadi intinya tuh saya tuh kebetulan tahun lalu tuh menikah dengan pasangan saya. Sebenarnya saya bersama dengan pasangan saya udah cukup lama ya, sekitar 10 tahun sebetulnya. Jadi setelah pacaran 10 tahun lalu tuh kemarin kita nikah. Nah sebenarnya proses nikahnya juga ada dadakan gitu loh. Jadi ibaratnya bulan Mei kita baru mutusin mau nikah, bulan Agustus gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah terus waktu itu sebenarnya sih kita tuh tipe mungkin sama kayak lo kali ya. Jadi kita tuh sebenarnya pengennya simpel-simpel aja gitu. Kayak ala zaman generasi kita ini kan milenial termasuk yang udah nggak punya kesabaran lah ya dengan tetek bengek berbagai macam ekspektasi orang tentang nikah tuh harusnya seperti apa gitu kan. Tapi karena saya juga udah memperhatikan banyak teman-teman saya yang banyak berkonflik juga ya dengan keluarga kalau nggak nurut gitu lah ya. Jadi kita kayak harus ada balance-nya lah ya antara nurut dengan apa ekspektasi orang dengan apa kalau bisa nggak usah terlalu gimana-gimana banget lah. Anyway, dalam proses lagi nyusun upacara lah ya, upacara nikah dan sebagainya, acara dan bla bla bla. Wedding organizer saya tuh nanya, Bu, nanti seserahannya apa ya? Hah? Seserahan gitu. Gue cincin kamu aja belum beli nih gitu kan. Jadi istilahnya kayak sama sekali nggak ada pikiran ke sana dan to be honest saya dengan suami saya itu bukan jenis yang mempunyai banyak apresiasi terhadap hal-hal yang sifatnya material gitu loh ya. Jadi kayak misalnya saya ingat kalau di nikahan banyak orang tuh biasanya seserahan tuh kayak misalnya sepatu yang udah dari kapan pengen gitu kan. Terus misalnya ada tas yang udah dari kapan pengen gitu ya. Jadi menjadi suatu momentum, jadi alasan boleh beli nih barang-barang yang nanti dari dulu memang kita pengen jadi seserahan kita gitu. Nah tapi kalau misalnya waktu itu saya tanya sama si suami saya, kamu pengen apa sih dari saya? Saya nanya. Nah seperti jawaban layaknya pasangan saya, dia bilang nggak ada sih, gitu, nggak ada yang gue pengen gitu kan. Terus saya pikir-pikir ke diri saya sendiri juga, saya nggak ada yang saya pengen dari dia gitu. Misalnya ada nggak ya tas yang selama ini gue pengen banget, yang gue pengen dibeliin buat gue, gitu, itu nggak ada gitu kan. Akhirnya saya mikir loh, kok kalau kayak gitu tuh ngapain ya gitu Pak. Tapi kalau nggak ada seserahan nanti gue diomongin orang ya kan. Nanti keluarga gue gitu kan. Akhirnya tuh waktu itu timbul ide gitu. Kalau misalnya emang kita bukan jenis orang yang kayak gitu, kenapa enggak saya bikinin dia buku gitu. Kenapa? Karena menurut saya itu lebih meaningful aja. kayak itu sesuatu yang karena kita sama-sama suka baca buku juga dan saya kayak pengen ngasih sesuatu yang meaningful aja gitu ke dia. Nah terus itu kan tinggal 2 bulan ya Mas. Nah terus udah gitu saya berpikir karena saya juga udah cukup lama menulis di media sosial secara publik, modal saya udah lumayan banyak nih gitu kan. Modal saya udah lumayan banyak karena pasti kalau saya bongkar-bongkar tuh tulisan saya dari sejak 10 tahun yang lalu pasti banyak nih tulisan buat suami, saya mikir udah gitu, pokoknya gue pede banget nih. Jadi ya aku kasihin kamu buku aja ya gitu. Terus nanti abis ini aku siapin ya gitu. Gue pede, it will take me just one day. Gue pikir gitu. Percaya diri, optimis. Percaya diri. Sejak awal kita harus percaya diri dulu kan. Nah terus dia gitu. Pas akhirnya aku bongkar-bongkar tuh tulisan-tulisan 10 tahun ini, gue menyadari ternyata gue gak seromantis yang gue pikir Mas. Tulisan gue buat suami gue tuh cuma ada 4. Tahun tuh gue cuma punya 4 tulisan buat doi, gimana caranya gue mau bikin buku gitu kan, kayak reality check gitu kan. Akhirnya gue pikir oke, kayak ini gimana nih gitu kan, mulai panik dong, gue kan udah menjanjikan ya. Terus gue berpikir sebetulnya yang namanya kita tuh menulis untuk suami atau untuk orang kita sayang tuh bukan cuma sekedar apa yang secara spesifik, secara sangat harafiah kita tulisin buat dia gitu kan ya nggak sih. Tapi kan apalagi kalau kita udah berproses cukup panjang gitu, 10 tahun saya bersama dengan dia, sebetulnya ada banyak sekali tulisan yang terinspirasi dari dia atau adalah hasil dari obrolan bersama dia atau adalah hasil berjalan bersama kali gitu lah ya dengan suami saya gitu. Jadi akhirnya waktu itu saya pikir SOS plan-nya adalah
selain dari 4 tulisan yang emang bener-bener khusus buat tulis buat dia, saya akan tambah beberapa tulisan yang sebenarnya dibersamai oleh dia selama perjalanan hidup kita selama 10 tahun itu gitu. Makanya buku ini sebetulnya kayak punya 2 part. Part yang pertama itu on life, saya bilang ini pakai bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena kebetulan memang saya dengan pasangan saya beda kewarganegaraan, jadi nggak bisa saya pakai bahasa Indonesia, harus pakai bahasa Inggris gitu lah ya. Terus dia gitu yang bab keduanya itu on love. Itu adalah betul-betul yang secara khusus memang saya tuliskan untuk dia sebagai refleksi dari hubungan saya dengan dia gitu. Seperti itu, jadi asalnya kayak gitu. Nah, tapi karena akhirnya jadi suatu tulisan yang tidak hanya tentang cinta gitu ya, tapi juga tentang hidup. Akhirnya saya berpikir, wah kalau kayak gini kan namanya nggak mau rugi ya kita ya. Kan gue udah kerja nih harus bikin buku gitu lah ya. Akhirnya gue mikir, gimana kalau misalnya gue publish ini secara massal gitu, Pak, publik gitu loh. Sebenarnya karena nggak mau rugi aja sih, ngapain sih gue kerja cuma buat suami gue doang gitu kan. Jadi otak bisnis gitu kan. Jadi akhirnya waktu itu kita berpikir gitu ya, gimana gue berpikir gimana caranya kita bikin ini, kita publish secara publik juga gitu. Karena kebetulan walaupun sebenarnya saya bukan influencer atau semacamnya, saya juga sering ditanyain oleh pembaca-pembaca di Instagram, kapan nih Bu Asih bikin buku gitu. Akhirnya kan gue pikir sekali mendayung 2-3 pulau harus terlewati kan ya Mas ya, kalau bisa gitu. Jadi akhirnya kalau emang gue udah harus bikin buku, sekalian kita bikin yang serius. Jadi ini juga didesain, dibantu oleh desainer, apa istilahnya? Desainer visual, apa ya namanya, desainer apa lah itu. Terus dari gitu kita juga publish, ada ISBN-nya gitu lah ya. Jadi kalau ada ISBN-nya nih guys, BTW itu berarti buku ini ada di perpustakaan nasional. Artinya cinta gue nih sama suami gue itu akan selamanya terada di dalam perpustakaan nasional Indonesia. Mantap. Mantap. Jadi waktu itu tuh kayak gitu sih. Nah terus sebetulnya saya sendiri tidak punya ekspektasi banyak akan resepsi orang terhadap buku ini. Walaupun tadi gue bilang banyak yang suka nanya, kayak ngapain baca ini, banyak buku. Tapi kan pada akhirnya kan lo ada insecurity juga lah ya. Terus kalau misalnya gue bikin buku, gue bikin publik, terus kalau nggak ada yang beli gimana kan malu ya kan? Ngapain malu tapi? Iya, walaupun sebenarnya ngapain malu, tapi kan lo ada takutnya juga lah ya, gitu ya. Namanya kan. Bener ya. Lo kan juga bikin produk kan, kerjaan lo setiap lo bikin produk, lo udah bikin nih produk is the best thing I've ever developed in my life. Tapi terus gitu kan kayak gimana gitu kan rasanya. Gitu lah ya. Jadi waktu itu saya ada lah galau-galau gitu. Terus saya bilang sama saya, gimana ya, menurut kamu kejual berapa ya? Ya 5 lah. Siapa pendukung utama kamu di dunia? Suami. Dia bilang gue bakal kejual 5 doang. Nah alhamdulillahnya sih enggak ya, kejual lebih dari itu. Dan resepsinya jauh lebih tinggi dibanding ekspektasi saya dan suami yang cuma 5. Tadi kan standarnya cuma 5 sih. Apapun itu udah over the standard lah ya. Gitu sih. Jadi ceritanya tuh kurang lebih kayak gini. Gitu. Kenapa bisa bikin buku ini? Baik. Tapi di sini juga ada ini kan ya, berarti apa tadi yang emang akhirnya benar-benar diciptakan untuk pasangan gitu kan. Terus habis itu juga ada juga yang berjalan bersamai. Terus itu dimasukin juga ya sih di sini, ada harapan-harapan dari Asih untuk kehidupan mendatangnya bersama pasangan. Enggak sih. Ini memang lebih ke arah refleksi dari hidup dan juga dari cinta gitu lah ya. Jadi ngomong-ngomong juga kan tadi dirimu nanya, bukan nanya sih, tadi dirimu buat statement dari judulnya, karena judulnya adalah To Be in Love with You is to be in love with myself. Dan kau artikan, dan banyak yang mengartikan seperti itu, bahwa saya bilang kalau untuk mencintai orang lain harus dimulai dari mencintai diri sendiri. Tapi sebetulnya itu bukan pesan dari buku ini. Oke. Jadi sebetulnya jadi ini judul ini tuh datang dari salah satu chapter lah ya, salah satu section di dalam buku ini yang judulnya emang sama juga itu. Dan tulisan itu saya buat waktu saya berantem sama suami saya sebetulnya. Pernah berantem kan? Nggak mungkin. Pasti dong, harus berantem itu dalam hidup tuh ya nggak sih? Nah terus dari hasil berantem ini saya keluar tulisan gitu. Tulisannya adalah
mungkin nanti bisa baca juga, itu adalah ini orang tuh ya banyak hal dari diri dia yang bikin saya jengkel gitu loh. Oke. Ternyata tuh jengkelin banget dari mulai. Mungkin ada hal saya breakdown sih apa aja yang bikin saya jengkel gitu ya. Jengkel karena dia A, B, C, D, E, F gitu. Listnya bisa panjang nih. Tapi kalau misalnya saya lihat dia lagi nih dengan benar-benar gitu, saya tatap matanya, tatap matanya gitu ya. Dari situ saya juga dibalik hal-hal yang bikin saya jengkel dari dia, saya juga melihat hal-hal yang membuat saya jatuh cinta sama dia. Apakah dari cara senyumnya dia, atau dari hal-hal dari cara dia punya ambisi misalnya, atau dari hal-hal yang cara dia memperlakukan orang lain gitu. Dibalik hal-hal yang kadang-kadang pada saat kita berantem tuh bikin kita benci banget gitu loh sama dia gitu lah ya. Nah terus akhirnya saya berpikir itu juga dibalik hal-hal yang bikin saya jengkel sama dia, ada hal-hal kecil yang bikin saya cinta sama dia, dan sebagai satu package itu tuh saya cinta sama dia. Terlepas bahwa jengkel ini benda-benda ini nggak bisa saya buang juga, itu udah bagian dari dia kan, ya kan? Nah terus akhirnya saya berpikir kenapa saya bisa mencintai seseorang padahal dia tuh nggak sempurna, tapi saya nggak bisa kadang-kadang memperlakukan empati yang sama untuk diri saya sendiri. Mencintai diri saya sendiri, karena kadang-kadang pada saat saya berkaca melihat ketidaksempurnaan dari diri itu tuh bikin frustasi gitu. Kenapa sih lo nggak bisa kayak gini? Kenapa sih lo nggak bisa kayak gitu? Bla 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 bla. Tapi dibalik hal-hal yang bikin diri saya itu tidak sempurna dan menyebalkan juga lah yang mungkin buat pasangan saya, ada juga hal-hal yang bikin dia cinta sama saya gitu kan. Ada hal-hal yang bikin saya menjadi seorang manusia ibaratnya gitu kan. Sehingga menurut saya to be in love with you is to be in love with myself, a self that is never perfect but worthy of love nevertheless. Jadi bukan bahwa saya baru bisa mencintai dia dengan pertama-tama mencintai diri saya sendiri, tapi justru dalam proses kita mencintai seseorang, kita belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Jadi gimana ya? Jadi saya nggak bisa bilang this first and then that gitu. Bukan harus cinta dulu nih sama diri sendiri baru bisa cinta sama orang lain. Mungkin itu juga betul, ada betulnya gitu lah ya. Tapi menurut saya justru dalam frustasi kita berhubungan dengan seseorang, nggak cuma pasangan kita, mungkin sama keluarga, sama ibu, sama bapak, kita tuh menyadari ternyata walaupun nih dengan segala macam hal yang gue benci dari orang, tapi kok gue bisa tetap sayang sama dia. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang mau bilang hal-hal jelek tentang orang itu, juga saya pasti pengen belain gitu kan. Jadi apa ya, dari situ kayak ada belajar tentang cara mencintai gitu. Gitu sih. Jadi itu yang saya sebetulnya part dari mencintai. Jadi On Love itu di dalam buku ini sebetulnya saya berefleksi gitu ya, bahwa ternyata kita itu berkaca loh pada saat kita dengan pasangan. Gitu. Jadi sebetulnya pasangan ini adalah sarana kita berkaca, dan juga dari sarana kita untuk belajar tentang diri kita sendiri lagi-lagi, dan juga sarana kita untuk konten ya, untuk legowo gitu, bahwa memang sama seperti pasangan kita nggak sempurna, kita juga nggak sempurna gitu. Dan walaupun dia nggak sempurna, saya nggak sempurna, tapi kita sama-sama pantas untuk dicintai. Jadi tidak ada standar apapun yang perlu saya punya atau dia punya agar dia pantas untuk mendapatkan cinta saya. Kalau itu adalah betul adanya untuk pasangan saya, cara saya melihat pasangan saya, kenapa tidak hal yang sama untuk diri saya sendiri? Gitu sih. Mantap. Berat. Ini apa namanya ya, sedari berat katanya. Sedari berarti kan emang sedari sebelum menikah ini udah ada apa namanya, rasa equity dari masing-masing pihak kan, dari Kazu sendiri, dari Aziz sendiri gitu kan, untuk ya akhirnya ya menghargai satu sama lain, karena istilahnya ya balik lagi ya, kayak kita bisa menilai seseorang itu baik karena mungkin sebelumnya kita pernah dilakukan sesuatu hal yang
nggak baik sama orang lain. Jadi sebenarnya itu sebenarnya sebuah kesatuan dalam hidup kan ya. Dan pasangan mau baik di sini pasti ada sisi yang kurangnya lagi nih di satu sisi yang ya udah begitulah dia, dan itu yang kebaikan itu yang disukai oleh saya. Jadi ya akan ada sisi lainnya lagi yang aku harus terima gitu. Iya, karena ternyata manusia tuh satu paket gitu kan ya. Iya. Sayang gitu, nggak bisa gitu kita pilih-pilih gitu ya. Kita benar-benar pengen gitu, kayak ibaratnya kita mau beli pasangan terus kita coba, saya pengen kualitasnya A B C D F G. Tapi betul, karena sekarang ini kalau pada saat kita berbicara gitu ya, misalnya apalagi kalau masih muda ya, ngomongin soal kamu pengen punya pacar kayak gimana sih, itu kayak kita lagi mau pergi ke supermarket. Pertama harus tinggi, kedua kalau bisa dia rambutnya kayak gini, ketiga apa gitu ya. Padahal it doesn't work like that maybe gitu lah ya. Jadi ternyata mungkin kita harus sadar diri bahwa yang namanya pasangan itu tidak akan ada yang datang secara sempurna gitu. Tapi sekarang kita berkomit untuk menjalani hidup bersama-sama dengan orang ini gitu lah ya, untuk membersamai perjalanan hidup kita gitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi itu yang saya coba renungkan di dalam buku ini, salah satunya gitu ya, bahwa sebetulnya mencintai itu banyak juga mengenai belajar tentang diri kita sendiri gitu loh ya. Kayak kadang kayak misalnya saya tadi bilang saya sebel gitu ya, benci banget nih, kenapa sih lo kayak gini banget gitu ya, dengan rasa frustasi saya segala macam. Tapi pada saat saya punya frustasi kayak gitu sama dia, saya juga sebel sama diri saya sendiri, kenapa saya nggak bisa menghargai gitu, nih orang baik kok sama gue gitu, maunya gitu dengerin gue tiap hari gitu kan. Iya kan, mau gitu lah ya. Jadi kita tuh nggak bisa apalagi kalau kita udah dengan seorang pasangan cukup lama gitu, kita nggak bisa mengelak refleksi dari cermin yang dia bawa untuk kita. Tapi mungkin pada saat kita tinggal gitu ya, untuk kita benar-benar nggak lari dari refleksi yang kita lihat gitu, kita mungkin akan belajar, oh ini ternyata gue gitu. Ada banyak hal yang kita ambil dari situ. Mungkin either gue akan accept bahwa ini adalah gue, atau gue juga bisa bilang tapi I can do better. Jadi itu it's one way or the other, tapi tanpa interaksi gue dengan pasangan gue, tanpa gue terus bercermin melalui dia gitu, melihat diri gue sendiri, mungkin gue nggak akan punya kesempatan juga untuk memperbaiki diri gue gitu. Atau mungkin gue akan selamanya merasa gue udah baik-baik aja misalnya gitu kan. Jadi ada hal-hal yang itulah ya proses mencintai gitu. Gue agak geles betul ngomongin kayak gini. Oke, coba dibaca aja ya, karena sebetulnya walaupun saya saya pribadi merasa cinta tuh nggak bisa diomong-omongin ya gitu. Kayak kalau dibaca kayak lebih less gaptek gitu ya. Kalau bahasa Jepangnya dasai, norak gitu lah ya. Jadi mungkin bisa kalau tertarik gitu ya, mungkin bisa dibaca aja, karena ada hal-hal yang kalau saya omongin kayak ya udah emang kayak gitu hidup gitu. Tapi kadang kan kita butuh diingetin ya. Betul. Jadi sebenarnya buku saya isinya adalah hal-hal yang kita semua udah saling tahu aja sih, cuman saya berusaha mengingatkan diri saya sendiri. Dan mungkin menarik juga, ternyata ada orang lain selain diri saya yang terus-terusan harus ngingetin diri sendiri tentang ini gitu. Karena memang itu hidup ya, ngingetin diri sendiri tentang nilai-nilai kita sendiri gitu ya. Kalau nggak diingetin, ya akhirnya kita belandang kemana-mana. Kalau bahasa orang Jawa, kamu pergi kemana-mana nggak ada arahnya, itu juga bahaya kan. Oke. Nah, aku mungkin mau lanjut obrolan selanjutnya sih. Ya ini kan juga mungkin juga masih agak relate ya, dari pengalaman yang Asih yang sampai sini itu kan aku melihat juga banyak pengaruh nih dari orang tua, dari ibunya, dari bapaknya gitu kan. Nah itu gimana sih pengaruh orang tua dari Asih ini untuk ya menjadikan Asih yang seperti sekarang gitu? Saya agak bingung juga sih sebetulnya kalau ditanya kayak gitu ya. Jadi memang mungkin sebagai latar belakang ya. Jadi saya ini dosen tadi. Mungkin kita udah diskusikan itu juga tadi di awal sekali. Dan kebetulan dalam kasus saya, ibu saya juga dosen gitu lah ya. Jadi mungkin tanpa saya sadari,
mungkin saya banyak mendapatkan panutan juga dari ibu saya gitu ya mengenai nilai-nilai hidup atau bagaimana caranya menjalani hidup dan sebagainya gitu. Nah itu udah pasti ada lah ya, nggak mungkin enggak gitu lah ya. Jadi iya gitu, apalagi sadar nggak sih ada masanya dalam hidup itu mungkin terutama nih di usia mungkin antara 16 sampai 24 tahun itu kita nggak mau dengan orang tua sama sekali. Bener banget. Iya, ternyata itu part dari psychological progression. Jadi nanti lo juga akan ngalamin tuh. Aku udah nggak dengerin lo sama sekali gitu lah ya. Karena kita ngerasa kita yang hidup di dunia modern, kita yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia nggak tahu apa-apa. Berarti kayak gitu lah. Jadi saya ada juga masa-masa kayak gitu di mana saya ngerasa kalau saya nggak relate sama ibu saya gitu. Jadi bahwa pun misalnya dia ngomong apa, lo nggak tahu gimana rasanya jadi gue karena lo udah tua gitu ya. Lo nggak tahu tuntutan zaman terus kan kayak gimana gitu. Jadi kayak kita punya aja lah ya kayak gitu. Nah itu sebetulnya ada gitu. Jadi ada lah masa-masa seperti itu. Tapi justru lucunya ini ya, semakin kita dewasa, semakin kita menghargai mereka. Gitu karena hal-hal yang dulu kita anggap lame gitu loh, kayak kok lo loser banget sih kayak gini aja nggak bisa misalnya, atau kok lo kayak gini banget sih gitu, kenapa sih lo lemah gitu, hal-hal yang dulu kita melihat orang tua kita tuh kok kayaknya nggak bisa step up misalnya atau apa. Pada saat sekarang kita ngejalanin hidup, kita ada di posisi yang mungkin mirip-mirip, kita ngerti dilemanya dia gitu kan, kayak misalnya ternyata yang namanya jadi dosen sesusah ini ya gitu, gimana caranya lo membalance antara kehidupan pribadi lo dengan lo tetap take care mahasiswa-mahasiswa lo gitu ya, dengan tuntutan-tuntutan yang ada sekarang gitu ya, tetap maintaining semacam integritas akademik, tetap bikin riset segala macam itu dengan kondisi dimana mungkin kalau di Indonesia jadi dosen secara finansial kurang dihargai. Tapi tuntutan masyarakat tentang status sosial lu cukup tinggi gitu lah ya. Jadi ada banyak hal yang dulu waktu gue kecil gue nggak kebayang gitu, jadi dia tuh kayak gimana gitu. Nah jadi setelah gue udah dewasa dan bisa ngebayangin, malah jadi lebih appreciate ya. Jadi beruntung, saya merasa beruntung karena kebetulan pilihan-pilihan hidup saya banyak yang mirip gitu ya dengan orang tua saya, sehingga akhirnya saya bisa mengambil mereka sebagai teladan gitu ibaratnya. Dan dulu hal-hal yang dulu tuh saya nggak ngerti kenapa kok lo kayak gini gitu. Sekarang saya ngerti kenapa mereka kayak gitu. Dan itu akhirnya membantu saya juga untuk menguatkan diri ya dengan pilihan-pilihan hidup saya gitu. Karena pada akhirnya ya tadi itu balik lagi, kita value hidup kita apa sih gitu, penting nggak sih untuk ngebuktiin ke orang lain kalau kita tuh kaya gitu, penting nggak sih gitu, apakah itu yang mau lo lakuin, ngejar-ngejar duit seumur hidup? Enggak gitu kan ya. Jadi maksudnya istilahnya kalau misalnya orang tua saya dulu berani untuk punya integritas, punya value dalam hidup, kenapa nggak saya juga gitu. Semacam itulah. Jadi mungkin itu kali ya yang paling saya itu ya. Nah, yang menurut aku tadi balik lagi sih, akhirnya ya sih seorang asih tuh aku belajar bahwa ya balik lagi lah, kita tuh sebagai manusia tuh perlu apa sih yang memang benar-benar esensi nih dalam hidup kita itu kan. Jadi aku juga ingat bahwa ya membaca, menulis, terus ya jalan-jalan di sekeliling kita, bahkan sesederhana mungkin gitu kan, itu jadi emang sesuatu hal yang penting untuk seorang asih tuh menjadi asih yang akhirnya bisa menjalani hidup ini tuh dengan ya konten, dan akhirnya bisa mempursue yang sesuatu yang meaningful buat asih sendiri, yang akhirnya ya segala berantakan jadwal, berantakan permintaan dari sekeliling asih gitu yang akhirnya bisa dijalani dengan apa ya? Legowo kalau bahasa Jawa. Legowo, betul. Kudu legowo kita ya dalam hidup kan. Iya. Ikhlas. Dan lucu juga kan akhirnya kan kayak ya oke lah Asis sebagai seorang dosen, tapi kegiatannya tuh nggak cuman mungkin dari kacamata aku pribadi, saya dosen ngajar, terus bikin penelitian, terus bikin pengabdian gitu kan, tapi juga ada hal-hal lain bahwa dosen tuh juga
multidimensional gitu kan kehidupannya kan, dan ya punya kisah cinta juga sama pasangannya gitu kan, dan punya hubungan yang unik dan apa ya sangat-sangat apa ya, mungkin sekarang kalau misalnya bisa dikatakan sekarang tuh beruntung, tapi dulu waktu awal-awal ngejalanin sebagai anak dosen, wah nggak enak ya, beban ya. Apa namanya, orang lain itu kan anak dosen gini, ada harapan sampai sekarang ini masih gitu. kayak gitu lah, pastilah. Tapi ya gimana ya, misalnya kita juga, saya sendiri nggak menyadari privilege saya sendiri kali ya. Ya misalnya gini lah ya, kayak kalau misalnya sekarang saya jadi dosen, terus mungkin lumayan lancar jalannya, mungkin orang akan bilang itu karena ibunya asih gitu lah ya. Tapi ya mungkin it's true gitu kan. Tapi so what, apa yang mereka katakan gitu kan. Jadi saya memang harus mengakui juga saya punya privilege saya. Termasuk di dalam privilege saya itu adalah karena jadi dosen itu miskin. Ya kan, banyak orang yang orang tuanya bukan dosen, misalnya seandainya mereka jadi dosen, itu tuh akan mempertanyakan, lo tuh udah sekolah bertahun-tahun, 12 tahun gitu, lo miskin gitu loh, ngapain lo sekolah 12 tahun, lo miskin gitu kan. Nah tapi karena saya hidup di dalam suatu keluarga yang memang mengedepankan ilmu pengetahuan ibaratnya gitu, jadi mereka nggak tergesa-gesa meminta saya menunjukkan kemampuan finansial saya gitu. Dan itu adalah sebuah privilege saya, bahwa saya tidak dituntut oleh keluarga immediate family saya untuk mana duit lo, mana mobil baru lo, mana rumah lo, mana apa gitu loh. Sedangkan mungkin ada orang-orang yang tidak berprivilege yang sama. Mereka banyak orang ngomong kayak gitu, mas. Saya pikir ya memang betul. Tapi saya akan manfaatkan privilege saya itu dengan baik. Gitu. Saya akan coba mantap. Saya akan mencoba istilahnya ikhtiar gitu ya, meluruskan niat. Memang betul itu yang saya ingin lakukan gitu. Kalau memang saya toh udah di dalam suatu posisi yang hidup dengan sebuah privilege di mana saya nggak apa-apa gitu lah ya, untuk mengejar ilmu pengetahuan, untuk mencoba mengejar integritas, mencoba menuai kebaikan dengan minimal menjadi dosen yang baik ibaratnya. Ya udah akan saya lakukan dengan itu. Saya tidak harus feel ashamed to that, merasa malu mempunyai privilege itu, gitu. Mungkin seperti itu. Jadi ya udah, lo aja lah, emang ini jalan hidup lo. Gitu. Mungkin itu sih, Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih juga oleh sudah berbagi cerita, berbagi rasa selama ini di podcast kita meramu salah di podcast kami meramu rasa, ya kita banyak belajar banget dari Masih. Terima kasih sudah menonton podcast kami. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, dan stay tune terus untuk mendengar cerita-cerita lagi dari teman-teman rasa lainnya. Terima kasih banyak. Makasih.